untuk mencapai tingkatan semacam itu ada rahasianya. Rahasia zikir untuk sampai ke makam fana itu adalah seperti yang akan kami jelaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara subscriber yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudara yang telah memberi subscribe terhadap channel ini. Juga telah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan video-video sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara subscriber yang kami hormati, kali ini kami akan membicarakan rahasia zikir yang dapat mencapai makam fana. Zikir dalam hal ini tentu bukan sebagai hanya semata-mata dalam bentuk ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, melainkan zikir sebagai salah satu bentuk pengolahan wilayah dalam diri kita sendiri. Jadi di sini zikir adalah sebagai bentuk spiritual praktis, yaitu kita melakukan amaliyah zikir tersebut dalam hubungan membentuk, membangun sebuah kepribadian spiritual untuk mencapai tingkat spiritual. Jadi bangunan spiritual itu adalah untuk mencapai tingkatan spiritual. Memang terlihatnya aneh bangunan spiritual untuk membentuk spiritual. Namun di sini yang kami maksudkan adalah ketika kita melakukan riadah zikir, itu tidak lain tujuannya untuk membentuk suatu kepribadian yang spiritualis. Dan latihan-latihan zikir semacam itu adalah latihan-latihan zikir yang masuk ke dalam wilayah dalam manusia. Di dalam wilayah dalam manusia itulah adanya terkandung aspek spiritual, yaitu aspek ilahiyah. Kalau zikir, kalau kita melihat tubuh kita ini sifatnya empiris, bukan spiritual. Aspek spiritual itu ada di dalam wilayah dalam diri kita, yaitu adalah aspek ilahiyah. Ketika kita mencapai wilayah dalam diri manusia
yaitu menuju kepada aspek ilahiyah itu, maka kita sudah mencapai suatu tingkatan spiritual yang tinggi sekali. Untuk mencapai tingkatan semacam itu, ada rahasianya. Rahasia zikir untuk sampai ke makam fana itu adalah seperti yang akan kami jelaskan ini. Jadi di dalam pada diri kita itu ada aspek jasmani, di balik itu ada lagi aspek rohaniah, dan di balik itu lagi ada disebut dengan aspek ilahiyah. Dan kita menuju ke dalam wilayah aspek ilahiyah itu. Dan semuanya itu berada di dalam wilayah dalam diri manusia. Ya, zikir kita menuju ke dalam wilayah dalam diri manusia itu sendiri. Ketika sampai kita kepada wilayah dalam diri manusia yang bersifat ilahiyah, maka kita sudah sampai kepada tingkatan fana. Di dalam fana itulah kita akan menemukan aspek ilahiyah itu sendiri. Oleh kerana itu, fana itu bukan berarti kita tertidur, tetapi fana itu kita sadar dalam posisi sedang melakukan zikrullah. Ketika kita sadar sedang melakukan posisi zikir, dan kemudian kita tidak sadar dengan keadaan alam fana ini, tidak sadar dengan realitas diri kita ini, lingkungan kita ini, tidak lagi menyadari tentang sesuatu yang sifatnya fisikal, tidak merasakan lagi yang sifatnya jasmaniah, kita sudah masuk ke dalam wilayah dalam diri manusia yang dari rohaniah sampai ke ilahiyah tadi. Dan setelah itu, kemudian kita berada pada posisi fana. Kesadaran kita adalah kesadaran terhadap ilahiyah itu sendiri. Dan kemudian rasa yang timbul bukan lagi rasa jasmani, melainkan rasa ilahiyah itu sendiri. Inilah rahasia yang akan kami jelaskan. Tapi prosesnya seperti itu. Nah, menempuhnya tidak bisa dengan sekali dua kali zikir. Menempuhnya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Oleh kerana itu, zikir di sini tidak semata-mata dalam konteks ubudiyah, melainkan suatu riadah, pelatihan zikir. Itu disebut dengan spiritual practice. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita melakukan zikir, pertama sekali tentu kita berwudu. Pertama kali kita berwudu, bersuci dan menghadap kiblat. Lalu zikir kita itu adalah zikir kalbi. Nah, dalam zikir kalbi itu kita mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Nah, mengucapkan kalimat Allah itu tidak cepat-cepat. Mengucapkan kalimat Allah tadi itu ada ketukannya. Kalau orang nyebut Allah, 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 Allah dalam hati, itu tidak akan sampai kepada suasana spiritual. Tidak akan bisa masuk ke dalam wilayah dalam diri manusia. Tetapi kalau kita zikir kalbi dengan mengucapkan kalimat Allah itu dengan ketukan tertentu, maka insyaAllah akan sampai ke dalam wilayah dalam diri manusia yang sampai kepada fana tadi. Kita fana, kalaulah sudah fana, baru kita masuk ke dalam aspek rohaniah, aspek ilahiyah tadi. Bagaimana caranya? Cara mengucapkan kalimat Allah tadi itu dalam ketukan Allah, 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 Allah. Jadi antara kata al dan Allah itu terpisah. Allah, 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 Allah. Seperti itu terus dalam hati kita. Dan kita menghayati serta menikmati ketukan itu tadi. Nah, kalau kita asik dalam ketukan itu,
dalam bentuk irama seperti tadi. Allah, 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 Allah. Maka insya Allah kita seperti berada di sebuah sungai hanyut dengan kalimat Allah tadi itu. Jadi mengucapkan kalimat Allah itu tidak Allah, 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 Allah. Tidak seperti itu. Tidak Allah, 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 Allah. Tapi Allah, Allah, Allah. Itu yang kita lakukan terus selama sebanyak 1000 kali zikir. Lalu naik jadi 2000 sampai 5000 sampai 11000. Dan kalau kita belum masuk ke dalam wilayah diri manusia, berarti kita belum fana. Masih ada terasa gatal-gatal, kesemutan, kafiradan, atau kita masih menyadari lingkungan kita, itu kita belum fana. Masih berada di alam kesadaran jasmaniah ini. Harusnya kita berada dalam kesadaran di dalam diri itu, kesadaran dalam diri itu sendiri. Kalau kita berada dalam kesadaran alam diri, kita tidak merasa lagi kesadaran jasmaniah ini. Itu ketukannya itu adalah diperhatikan sekali. Allah, 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 Allah. Itulah rahasianya zikir kalbi untuk mencapai makam fana itu sendiri. Kalau sudah sampai kepada makam fana, maka akan masuk ke dalam wilayah rohaniah. Ketika masuk ke dalam wilayah rohaniah, akan timbul zauq, rasa rohani. Kalau masuk lagi ke dalamnya, di dalam aspek ilahiyah, kita akan merasakan getaran-getaran ilahiyah itu tadi. Nah, getaran-getaran tadi itulah disebut wajilat qulubihim. Nah, ini yang harus dilatih. Dan itu tidak bisa sekali, 2 kali. Saya zikir setelah ba'da salat fardu, ada 1 jam, 2 jam. Bayangkan subuh selesai jam 7. Nanti masuk lohor jam setengah 1, selesai bisa jam 2, bisa setengah 3. Kemudian asar jam 4 kurang, bisa sampai jam 5. Begitu juga maghrib. Sampai mendekati isya, bahkan sampai isya. Setelah isya, lalu zikir lagi. Sampai jam 9, bahkan sampai jam 10 malam. Jam 22. Itu terus berlangsung setiap hari. Setiap bulan, setiap tahun, setiap salat fardu. Apakah langsung bisa kita mencapai tingkat fana? Belum tentu. Tapi ada juga suatu waktu tertentu keluar masuk. Kadang-kadang kita fana, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang fana, kadang-kadang tidak. Tapi itu terus, harus terus kita lazimkan. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Terlebih terkurang, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.